Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna ala ladha ashrafna. Fadlika wa karamika wa judika birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli rahimahumullah wa nafa bi ulumihi. Amin. Al hadisul khamisu, hadis yang kelima, an Ummil Mukminin, datang dari Ummil Mukminin, ibunya orang mukmin, Ummi Abdillah, dari ibunya Abdillah, Aisyah radhiyallahu anha. Ini Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, berkata Sayyidah Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa raddun. Man, siapa orang ahdasa, yang ngejak-ngejak, bikin baru, fi amrina, dalam urusan agamaku, fi amri dinina, dalam urusan agama kami. Maksudnya hukum baru dalam agama, padahal sudah ada hukum. Haza, yang ini, maksudnya agama yang ini, agama ma laisa minhu, yang dikejar-kejar nih, yang dibuat-buat nih, ma laisa minhu, ma hukum yang laisa, enggak ada, minhu, dari agama tersebut, bahwa maka itu dia raddun, tertolak. Bahasa kitanya, siapa orang yang membuat hukum baru dalam hukum agama Islam yang ini, malaisa minhu, yang hukum itu enggak punya dasar, bahwa raddun, maka dia tertolak. Berarti bikin bid'ah, bikin cara baru. Kalau akidah kita Asy'ariyah, kita hukum baru itu hukum yang udah mahdhah, yang mutlak. Zuhur 4 rakaat bikin 5, itu. Subuh 2 rakaat bikin 3. Alias si gareng lagi getol buat main subuh. Kalau kira sama tuh bayang ini ya. Bayang subuh 3 rakaat. Masya Allah. Bid'ah. Itu. Tapi kalau yang urusan-urusan furu, urusan-urusan cabang, maulid, zikir, itu enggak jadi masalah, karena bukan perkara pokok. Justru itu jadi jembatan buat nyampein ke perkara pokok tadi. Ulama juga enggak sembarangan. Ya contohnya kayak dulu Sayyidina Umar bin Khattab bikin tarawih 23 rakaat, karena Sayyidina Umar nih sembahyang di Madinah, kan khalifah di Madinah. Di Mekah sembahyang tarawih emang 8 rakaat. Baginda Rasul tarawih 8 rakaat, tapi kan surahnya luar biasa. Nah, kata orang-orang Madinah, dan orang Mekah nih kalau habis 2 rakaat tawaf, habis 2 rakaat tawaf, habis 2 rakaat tawaf, kata orang Madinah, kita ketinggalan pahala nih. Dia kalau di jumlah-jumlah 2 rakaat tawaf, 2 rakaat tawaf, 2 rakaat tawaf, sama witir tawaf lagi, itu bisa sampai 23 rakaat jatuhnya. Udah, kita jangan sampai ketinggalan pahala, bikinlah jadi 23 rakaat, surahnya juga panjang-panjang, gitu, bisa sekali tarawih hatam. Jadi Umar bin Khattab bagaimana sampai ditegur sama Rasul, karena sekali sholat 1 rakaat surahnya Al-Baqarah, terus An-Nisa 3 surat langsung, Baqarahnya ketahuan 2 juz lebih ya, gitu. Ketahuan, belum yang lain-lain. Sampai ada makmum yang bahasa kita gerendeng dah, si gareng baca Ar-Rahman, nasib makmum, namanya ditinggal pergi ya, panjangan loh. Jadi Umar juga ditegur sama Rasul, kalau lagi jadi imam jangan panjang-panjang, kalau bahasa kita gitu dah, bahasa langsungnya, karena nanti makmum kesian. Ada yang
kerja, ada yang mau apa. Sembahyang johor, ada makmum di belakang, dia mau jualan sapi, jualan kambing, diikat kan. Itu lama banget, ini nguret. Lama juga sembahyang nih. Akhirnya ditinggal. Akhirnya ditegur, jangan begitu. Sayyidina Umar ditegur sama baginda Rasul. Kalau lagi jamaah mah jangan panjang-panjang. Orang doa panjang banget ya. Amin, 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 amin. PKK amin, amin. Lama-lama kan ngambul, amin gitu. Gak bagus juga. Udah yang simpel-simpel baik. Bagi tahlil, ini doa minta hajat dibaca, doa minta hujan dibaca. Udah langsung doain mayit, selesai. Banyak-banyak juga. Nah kalau gitu-gitu nggak apa-apa tuh, kayak Sayyidina Umar tadi. Kemudian ya bid'ah terbesar kan Al-Quran. Zaman Rasul Al-Quran kagak ada baris, nggak ada titik. Baru zaman Sayyidina Abu Bakar dikumpulin, zaman Sayyidina Umar zaman Sayyidina Utsman dibukuin. Tapi yang udah paling zaman Sayyidina Umar dibukuin. Tapi udah sampai rapi, cakep zaman Sayyidina Utsman. Baru tuh ketemu titik, mau baris dulu nggak ada. Yang nemuin baris tuh Syekh Khalil Al-Farakhili sama Abu Aswad dan Ali dan dua-dua. Nemuin baris sama titik-titik. Emang itu bid'ah berarti. Berarti kalau orang bilang ini bid'ah itu bid'ah, Al-Quran yang dia pakai bid'ah. Kalau dia benar-benar mau pakai cara Rasul, dia kagak pakai titik, nggak pakai baris. Gimana bacanya kita? Itu. Jadi ya soto-sotoyan aja ngomong-ngomong bid'ah. Bid'ah terbesar ya Al-Quran. Nolongin nggak? Ya, kalau nggak ada baris, nggak ada titik, bagaimana bacanya kita? Nah, coba Yasin. Bacanya gimana? Apa basin, apa tasin, apa sasin? Sesin. Karena nggak ada titik kan bingung kita. Kan ribet. Bisa es. Aduh repot dah. Uktul misalnya. Dulu di mana tuh? Ada delegasi gitu ke kota Rum, nulis surat, terima pasukan itu. Akbilil junud atau akbilil jaish. Terima itu pasukan, maksudnya diterima gitu, welcome. Dulu kan nggak ada baris, nggak ada titik, salah baca. Akbil jadi uktul. Kan kalau nggak ada titiknya sama ya. Uktul sama akbil. Akbil terima, uktul bunuh, akhirnya dibunuh-bunuhin. Udah nggak ada baris, nggak ada titik, itu repot. Nah, Al-Quran dibikin baris, bikin titik. Masya Khalil sama Abu Aswad. Jadi enak kita bacanya itu. Al-Hadisul Khomis. Kalau nggak ada titik bagaimana bacanya? Ribet dah pokoknya, ribet gitu. Iya ribet. Jadi urus-urusan yang hukumnya udah qot'i, jangan bikin-bikin lagi. Gitu. Setahun bayang johor 4 rakaat, bikin 3, bikin 5, nggak ada yang tahu ini. Bayang ngadep ngalor, udah tahu ngadep kiblat. Gitu. Wudu begitu ya begitu, jangan nambah-nambahin. Kita kan kalau kentut batal kentutnya di pantat ya. Jadi kalau wudu yang dibasuh jangan muka, pantat gitu. Ya. Kalau kentut batal kentut di gue ngomong ribet amat. Kalau wudu kentut kentut adanya di pantat. Ngapa wudunya di muka? Orang-orang ngeyel ada apa tanya bingung juga kita. Iya juga ya. Bayang ngadep Allah, ngapa ngadepnya ke kiblat? Kita bilang ya perintahnya begitu. Kalau seandainya ada hadis nih, seandainya ini masih ada Nabi kalau salam sembahyang ngadep nenggela, ya kita ngadep nenggela bareng-bareng, ngadep rumah lu recep gitu. Ya, perintahnya begitu. Gitu. Jadi bukan karena kita ngadep Ka'bah yang kotak itu perintah Allah. Dulu perintahnya ngadep Palestina, yang ngadep Palestina. Baginda Rasul pertama-tama sembahyang ngadep Palestina. Gitu. Terus gimana kalau kita batal kentutnya di pantat yang diusap? Ya gampang, ente kalau kentut depan cewek yang ente demen kan malu tuh, yang merah muka apa pantat, Sep?
Atau tempe merah pecemong. Gitu. Tuh, sekarang kudis. Rawahul Bukhari wa Muslimun, meriwayatkan hadis tersebut Bukhari dan Imam Muslim. Gitu. Wa bi riwayatin li muslimin, dan ada dalam riwayat Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Man amila, siapa orang yang berbuat, beramal, amalan akan satu amal, laisa alaihi, lasa yang enggak ada, alaihi atas amal, amruna, oleh perintah kami, oleh urusan agama kami, bahwa maka itu amal raddun, ditolak. Jadi amal yang bikin-bikin nggak diterima Allah, nggak ada pahalanya, otodidak, bayang salah-salan, boleh nyontek. Al hadisu sadisu, hadis yang keenam, an Abi Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, hadis dari Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, moga Allah meridhai mereka berdua. Qala, berkata ini Nu'man bin Bashir, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, halnya berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun, sungguhnya perkara yang halal itu udah jelas, wa innal harama bayyinun, dan perkara yang haram juga udah jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihatun, dan perkara yang ada di antara keduanya, umurun mushtabihatun, itu urusan atau perkara yang subhat. La ya'lamuhunna, la ya'lamu, yang enggak tahu, hunna, akan urusan mustabihat itu tuh, kasirun minan nas, kebanyakan daripada manusia. Kalau bahasa kita begini, hal-hal yang halal udah jelas, yang haram udah jelas, yang ada di tengah-tengah itu halal enggak, haram enggak, namanya subhat, yang banyak enggak diketahui oleh kebanyakan manusia. Gitu. Paman, maka siapa orang itako, yang ngejaga as-subuhati, akan perkara subhat, faqad, maka sesungguhnya istabro ali dinihi, sudah merdeka agamanya, wa irdihi, dan hak-haknya. Jadi kalau orang yang kagak ngerjain subhat, halal kagak, haram kagak, maka agamanya merdeka, bebas. Waman waqa'a fi syubuhati, siapa orang yang terjatuh dalam urusan subhat, waqa'a fil haram, maka dia terjatuh dalam perkara yang haram. Jadi kalau kita coba-coba, bahasa kitanya nih, kalau kita coba-coba ngerjain yang subhat, lama-lama ngerjain yang haram. Gitu. Jadi yang halal udah jelas, yang haram udah jelas, di tengah-tengahnya namanya subhat, halal kagak, haram kagak. Kebanyakan manusia kagak tahu sama urusan yang subhat itu. Orang yang ngejaga dari urusan subhat, agamanya selamat. Gitu. Dan orang yang kecebur dalam urusan subhat, maka lama-lama kecebur dalam urusan yang haram. Karoi yar'a haulal hima yushiku ayarta'a fihi. Gitu. Seperti penggembala yar'a, yang ngangon gitu. Ngangon kambingnya haulal hima, di apa namanya, apa sih, sekeliling rerumputan gitu. Yusiku, yang udah dibatasin.
ayar ta'apihi, dia merumput di situ. Jadi kayak orang yang ngangon kambing di pagar. Misalnya nih sawah kita nih, sawah orang ini kan batas. Ngangon di sini bae, jangan ke sono-sono. Lama-lama kambing nih makanin pagar kan, buru-buru gebah. Itu subhat tuh. Punya kita bukan, punya dia bukan. Lama-lama kalau didiemin lari ke sono tuh kambing. Berarti kambing makan umpan dari subhat kalau dipagar. Tapi kalau udah ke sono jadi makan rumput dari lahan orang. Gak izin, jadi haram. Sama kayak kita. Tanya sekarang, rambutan di jalanan, ada yang nanam nggak? Jalanan. Siapa tahu tuh orang habis makan buang biji rambutan, lama-lama tumbuh. Jalanan punya siapa? Punya Allah. Nggak ada kan? Nggak ada nih, ini jalanan sertifikat atas nama Fulan, nggak ada. Lah hebat amat orang sertifikatin jalanan. Numbuh pun rambutan, nggak ada yang punya kan? Berarti nyolong nggak? Kagak. Tahu sering makan rambutan jalanan apa? Iya. Nggak haram tuh. Tapi punya kita bukan? Karena bukan kita yang nanam, tanah kita bukan. Itu namanya subhat. Sama kayak tadi itu gembala yang ngangon kambing di pagar batas tanah kita sama tanah orang. Itu izin namanya. Pemilik yang jalanan. Ngomong dia jawab. Ngomong dewek sama sama Cipes tadi itu. Intinya itu nggak haram, nggak dosa. Bang Coeng nanam rambutan depan rumah, cabangnya ke jalanan, itu hak torik namanya, bukan hak Bang Coeng. Tapi kan ini gue yang nanam ya, papras. Ntar kalau mobil lewat keganggu tuh rambutan yang ente tanam. Buang, masuk karangan ente baik. Kalau udah ke sono punya orang. Kan dulu kalau lagi pada ngadu bola gitu ya, lagi BM, rambutan Allah gitu ya udah. Ya emang subhat, nggak haram dia. Tapi lama-lama kita kalau udah demen begitu, lama-lama haram. Ya namanya. Lu juga itu mah haram deh. Itu mah ada yang punya ya. Ayah kagak itu. Jadi dia mah ayam orang main rumah dia nih, diakuin sama dia. Itu bukan yang haram. Antum aja yang digiring. Iya, digiring. Antum aja. Paling tersembunyi. Gitu. Iya. Nah orang kalau sering main di pinggir empang lama-lama, ya lama-lama kaki lepek juga, gitu baik. Ya kaki gue basah, lu main pinggir empang, ya nggak nyembur dia, nggak basah, tapi lama-lama kelebes, resep nyebur pisan, enak ya adem, ngobek, gitu akhirnya campur pisan. Resep dah yang haram gitu. Nah, ala ketahuilah wa inna likulli malikin. Bahasa nahwnya dulu ya. Dan sesungguhnya itu ada bagi setiap kepemilikan iman perbatasan. Jadi kalau bahasa kita kudu tahu bahwa segala kepemilikan punya batas, punya hak. Ya tadi ada irudihi, hak-hak orang. Wa ala wa inna himallahi maharimuhu. Dan ketahuilah sesungguhnya batasan-batasan Allah itu hal-hal yang diharamkan. Itu batasan, jangan kita tabrak. Kalau kita tabrak berarti kita kecebur di perkara
haram. Jadi kalau bisa yang subhat jauhin bae udah. Nemu duit di jalanan gimana? Oh pakai daun ludahin gitu ya. Itu cara siapa tuh dia? Dia masih kecil gitu ya. Nemu duit ludahin gitu. Oh. Jago nih beliau kalau urusan solusi. Solusi yang menyesatkan. Nah tapi itu nggak haram. Gitu, cuman lo kotor nanti disimpan dulu berapa lama, umumin dulu. Cuman intinya kan itu nggak ada yang punya udah. Allah ya Rabb. Nah wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah inna fil jasadi mudghah. Sungguhnya itu ada di dalam jasad bermula sebuah segumpal daging. Ketahuilah sesungguhnya ada segumpal daging di dalam jasad. Ija solahal jasadu kulluh. Apabila segumpal daging itu baik, maka baik seluruh jasad. Wa idza fasadat, dan apabila segumpal daging itu rusak, fasadal jasadu kulluh, maka rusak juga seluruh jasad. Ala ketahuilah wahiyal qalbu, dialah yang dinamakan hati. Kalau hati udah bagus, semua badan bagus. Hati jelek, semua jelek. Yang penting bagusin hati baik. Kalau hati udah bagus, bagus. Gitu. Ya, jadi intinya hati-hati juga. Kalau hati udah cakep udah. Biar orang, ini bicara proses ya. Sholat wajib, zakat wajib, ibadah wajib. Tapi kalau hatinya kurang bagus bisa ngerusak lama-lama. Sombong, hasud, macam. Gitu. Cukup ya? Wallahu a'lam bishawab.